Habatus Renungan Harian Anak. Halo adik-adik semua, salam Habatus, hidupku bagi Kristus. Adik-adik, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam Renungan Habatus. Yuk adik-adik, sebelum kita akan sama-sama membaca sebagian dari firman Tuhan dari Alkitab ini dan kita mempelajarinya, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Kita memohon pimpinan Tuhan supaya kita dimampukan Tuhan untuk mengerti dan melakukan apa yang Tuhan mau lewat pembacaan Alkitab pada saat ini. Yuk adik-adik, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas kesempatan ini. Biar lewat pembacaan Alkitab saat ini Tuhan, menjadikan kami semakin hari semakin takut akan Engkau, semakin mengerti firman-Mu dan melakukannya dengan taat dan setia. Hanya Tuhan saja yang mampukan kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan baca dari kitab Lukas pasal 1 ayat 39 sampai 45. Lukas pasal 1 ayat 39 sampai 45. Yuk kita akan baca bersama-sama. Maria dan Elisabet. Beberapa hari kemudian berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Lalu ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab pada saat salammu sampai ke telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya bahwa apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Nah, adik-adik, di sini dikisahkan bagaimana Maria mengunjungi Elisabet. Maria adalah seorang perawan yang Tuhan pilih, yang Bapa pilih untuk menjadi ibu dari Yesus. Dan Elisabet adalah wanita yang dipilih Tuhan juga untuk menjadi ibu Yohanes Pembaptis. Nanti kisah selanjutnya akan dibahas di Habatus berikutnya. Nah, adik-adik, di sini kita belajar bagaimana Elisabet sangat berbahagia, sangat bersyukur, sangat antusias, atau bisa dikatakan di sini sampai-sampai anak dalam rahimnya melonjak. Ada kegirangan yang luar biasa ketika Maria datang mengunjungi dia. Nah, di sini dia berkata bahwa siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang. Di sini ada kegembiraan yang luar biasa ketika Maria hadir. Ada sesuatu yang sangat membahagiakan bagi Elisabet. Nah, adik-adik, di sini kita belajar bagaimana respon seseorang ketika orang yang mengunjungi adalah orang yang luar biasa, orang yang dianggap sangat berharga. Tentunya ada kegembiraan yang luar biasa atau ada kegirangan tersendiri yang dirasakan. Di sini Elisabet sangat bergembira, sangat berbahagia, sangat bersyukur karena kehadiran dan kunjungan dari Maria. Nah, adik-adik, seringkali dalam kehidupan kita sehari-hari kita melihat, baik itu di berita ataupun di keadaan sekitar, bagaimana antusias orang-orang ketika kedatangan tamu-tamu penting atau orang-orang yang dianggap luar biasa. Bagaimana respon mereka? Responnya adalah sangat bergembira, antusias, bahkan sangat mempersiapkan mungkin dengan segala yang terbaik. Nah, adik-adik, di sini dalam kehidupan kita, bagaimana respon kita ketika kita tahu Tuhan Yesus ada dalam kehidupan kita? Apa respon kita untuk meresponi kehadiran Tuhan Yesus dalam kehidupan kita? Tentunya dengan penuh ucapan syukur. Tapi apa yang harus kita lakukan? Nah, adik-adik, apakah kita tetap bersuka cita ketika kita akan datang ke gereja? Apakah kita tetap bersuka cita, berantusias ketika kita akan sekolah minggu? Apakah kita tetap bersuka cita ketika kita memberitakan tentang kabar Injil keselamatan kepada banyak orang? Nah, adik-adik, di sini kita belajar bagaimana respon kita dengan kehadiran Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Mari kita belajar seperti Elisabet yang walaupun tidak melihat atau belum melihat, tetapi dia kegirangan, dia sangat bergembira. Kita pun sama, kita mungkin
bahkan kita semua belum melihat Tuhan Yesus, tapi kita merasakan Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan kita. Bagaimana respon kita? Apakah kita tetap selalu bersukacita, selalu bersyukur setiap saat, setiap hari untuk meresponi kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita? Yuk adik-adik, lewat pembacaan Alkitab pada saat ini, kita belajar, kita terus berusaha, kita terus meresponi dengan sukacita. Ketika kita sekolah minggu, ketika kita ibadah, ketika kita sekolah, ketika kita ada di rumah, ketika kita dimanapun kita berada, mari kita terus bersukacita karena kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita menjadi pelaku-pelaku firman. Mari kita melakukan hal-hal kebaikan seperti teladan Tuhan Yesus yang lebih dulu melakukan banyak sekali kebaikan demi kebaikan. Mari kita meresponi hidup kita dengan penuh ucapan syukur, senantiasa bersukacita, senantiasa bergembira dalam sepanjang kehidupan kita. Mungkin Tuhan izinkan kita mengalami kesulitan, kita mengalami sesuatu kesedihan, tetapi jangan sampai kita terus-menerus larut dalam hal-hal yang seperti itu. Mari kita menyerahkan kesedihan kita, kesulitan kita ke dalam pimpinan Tuhan lewat doa kita. Mari kita mendekat kepada Tuhan ketika kita mengalami semua itu. Dan jangan sampai semua itu merebut sukacita yang dari Tuhan. Adik-adik mau kan terus bersukacita? Puji Tuhan, mari kita terus bersemangat dalam mengiring Tuhan Yesus. Biarlah iman percaya kita tetap tertuju kepada Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman saat ini Tuhan. Biarlah lewat pembacaan Alkitab saat ini Tuhan, memampukan kami untuk terus bersukacita, untuk merespon kehidupan kami Tuhan dengan respon yang sukacita, dengan terus bergembira. Kami percaya Tuhan, Tuhan Yesus ada dalam setiap hidup kami, ada dalam setiap diri kami. Tuhan, ajar kami Tuhan untuk mempercayai Engkau 100% dalam sepanjang kehidupan kami. Ketika kami dalam kesulitan, ketika kami ada dalam ketakutan atau dalam penderitaan Tuhan, mampukan kami untuk terus percaya bahwa Tuhan ada bersama kami dan itu semua tidak mengambil sukacita dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam pimpinan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik di renungan Habatus selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Habatus